Hai, hai, kita berjumpa lagi pada sesi ketiga dengan Bung Tarmizi, bincang-bincang santai. Bung Tarmizi, dari penjelasan Anda pada sesi yang kedua tadi dapat diketahui bahwa Anda sudah juga mulai mengembangkan komunitas Anda LBB ini dalam bidang-bidang usaha-usaha yang lain yang tidak semata-mata. Tapi kan Anda tidak merupakan roh asal dari LBB ini di bidang kesenian. Nah, Anda punya agenda tetap apa? Misal katakanlah seminggu sekali, sebulan sekali. Apa yang digerakkan oleh Rumah Hitam ini untuk bidang kesenian? Katakanlah pertemuan teater, baca puisi dan lain-lain. Jadi secara ini Pak, untuk komunitas Rumah Hitam ini sendiri, secara ekonomi alhamdulillah kita bisa. Untuk mensubsidi komunitas itu alhamdulillah kita sudah gerakkan ekonomi. Nah, untuk aktivitas kita selalu berkumpul, kita selalu melakukan diskusi apa yang bisa kita buat. Seperti sekarang kita dalam proses penggarapan Burung Tiung Sri Gading. Saya dengar Anda sedang bikin lakon itu, mementaskan itu. Sudah dimentaskan belum? Belum, masih proses. Jadi itu kan yang Samson, Romo Pascal, itu yang teman-teman berkumpul, ada terus kita berkumpul proses latihan. Kemudian secara berkala setiap bulan itu yang baca puisi untuk laman publik itu RBB Rumah Hitam Batam Berpuisi, siapa saja bisa datang baca puisi di situ. Tidak kita lihat dia penyair atau bukan penyair gitu. Yang tapi, selain Taufik Ismail, siapa penyair besar Indonesia yang pernah tampil sana, pernah mampir sana? Banyak sekali Pak. Hamzat Rangkuti, Hamzat Rangkuti, itu pernah seminggu nginap di Rumah Hitam. Kemudian Putu Wijaya pernah, Nano Riantiarno bersama rombongan Teater Koma pernah, kemudian Didi Petet, Bang Tarji juga, kemudian Pak Taufik Ismail, Agus R. Sarjono, banyak, kemudian Jamal Derrahman, Sitok Srengenge pernah. Ada artis Indonesia yang pernah sampai sana? Artis katakanlah. Kalau artis ya artis yang dalam artis yang senimannya juga. Paling ya Didi Petet pernah. Kemudian yang terkait dengan itu Alek Komang, kemudian ya sutradara Raja Ali Haji, Gunawan Pagaru juga pernah. Banyak yang Anda menyelenggarakan workshop untuk pelatihan kesenian segala macam misalnya melalui RBB? Ada Pak, dalam bentuk lebih kepada internal ya, untuk menjaga eksistensi, menjaga stamina teman-teman untuk kita berproses latihan. Kalau banyak kira-kira anggotanya sekarang RBB, katakanlah seniman-seniman, calon penyair segala macam itu. Oh, kalau sekarang ini yang yang selalu aktif itu ya 20 sampai 30 orang. Oh, iya. Ya. Yang selalu ketika kita. Siapa kira-kira yang ada Ning? Ya. Ada Ning, ada Pascal, Romo Pascal, ada Jepang. Saya dengar Romo Pascal main aktif di sana, sudah dengar? Iya, jadi banyak Pak, ada Saverius Moa, banyak sekali yang begitu kita buka ruang RBB itu banyak sekali yang akhirnya juga ikut dalam komunitas Rumah Hitam langsung. Ketika kita garap teater, kita kerja-kerja kesenian itu semua ikut terlibat. Perempuan juga banyak sekali. Nah, ini yang kan memang pilihan untuk menghidupkan kesenian komunitas itu, saya pikir memang karena ini lahir dari personal, saya memiliki tanggung jawab. Kalau mungkin lahir dari sebuah kumpul-kumpul bersama, kemudian nanti ketika gagasan ide saja begitu tidak. Kumpul bersama, kemudian nanti suatu saat komitmen barangkali ya, persoalan komitmen ya. Persoalan komitmen. Komitmen saya apapun ceritanya, apapun persoalannya, hidup saya untuk kesenian. Iya, ya itu nak menyisihkan 50% penghasilan sehari-hari yang mestinya untuk anak-anak sama anak istri segala macam dari kesenian itu. Sejauh ini saya kira lebih dari 50%. Lebih dari 50%, karena saya memang hidup di komunitas itu gitu. Saya di situ langsung gitu. Anda ini beruntung punya istri yang luar biasa toleran. Ini kalau tak dukung istri Anda ini. Ya, alhamdulillah Pak, istri saya itu. Istri Anda seniman juga tidak? Tidak, dia teman sama SMP. Jadi alhamdulillah. Sudah tahu bahwa Anda ini seniman, sudah tahu ini Anda. Sudah tahu dari awal, alhamdulillah. Jadi saya sangat terbantu lah, sangat didukung dengan pemahaman istri saya yang luar biasa gitu, dengan situasi saya gitu. Dia tidak menuntut banyak. Sudah diserahkan penghargaan dari departemen ini semuanya. Kira-kira dapat apa Anda dari pemerintah nih
Ya, ini anugerah itu? Ini sekarang ini kan kebetulan kita ditetapkan memang sebagai penerima anugerah kebudayaan Indonesia 2020. Dan ini saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu kapan Rumah Hitam itu dinilai, kapan Rumah Hitam itu tahu-tahu dapat kabar 16 September. 15 September anugerah Jembia, Pak, pengumuman anugerah Jembia. Tanggal 16 September saya ditelepon dari Jakarta, dari kementerian. Saya terkejut. Dari kementerian mengatakan memperkenalkan diri, Pak Bobi namanya, ngasih tahu kalau Rumah Hitam itu masuk nominasi penerima anugerah kebudayaan kategori komunitas seni. Saya terkejut, sempat saya bertanya, saya sampai tidak tahu kapan dinilai, apa yang dinilai, saya cakap gitu. Memang tidak yang ditetapkan ini tidak ada yang tahu katanya. Jadi sampai saya berapa masuk nominasi berapa komunitas? Ada 7 seluruh Indonesia. Jadi nanti yang akan menerima ada berapa? Ada 4. Nah, setelah masuk nominasi ini apa yang harus saya lakukan? Saya cakap sama Pak Bobi ini. Besok, tanggal 16, tanggal 17 besok tim verifikasi, Dewan Juri, dan sama kementerian, pihak kementerian datang ke Batam, verifikasi faktual. Jadi tanggal 17 datang, mereka musing-musing di Batam, tidak tahu nyari input dari mana lagi. Tanggal 18 baru ke kita, Pak, baru datang ke komunitas. Baru datang ke komunitas seni. Di situ ngobrol, situ saya buka clipping-clipping koran, saya buka apa semua, bercerita, kemudian ada virtual juga dengan 3, karena 4 dewan juri, 4 dewan hakim anugerah kebudayaan ini, 1 yang datang, kemudian 2 dari kementerian, jadi 3 orang yang datang. Jadi 3 lagi itu Pak Endo Suwanda, Rizaldi Siagian sama Gilang Ramadan, kita virtual. Jadi apa yang ada di Rumah Hitam itu sambil ngobrol sampai Gilang Ramadan mengatakan dengan penjelasan saya. Kemudian juga dia terkejut ada di Batam. Kalau ini di tempat lain saya tidak masalah, tidak ada apa-apa nilainya. Tapi karena ini Jogja, ada di Batam, di Bandung, di Jogja, Jakarta, di Bandung atau Jakarta. Hidup, kalau ada komunitas seperti Anda itu tidak ada apa-apa. Gitu. Di Batam yang kering kerontang, yang sangat sangat business-like itu seperti itu. Tapi bisa hidup, bisa eksis. Itu yang membuat kita skor kita bagus gitu. Dan dampaknya mereka datangi mungkin ya beberapa titik di Batam. Oke, salah satu keuntungan jadi seniman ini kan Anda bisa kemana-mana pergi. Anda sudah sampai kemana-mana baca puisi. Karena saya dengar Anda pernah ke Malaysia, ke Eropa, kemana-mana. Ya, terakhir 2018 tempoh hari April saya di Prancis, Pak. Wow. Di Gedung Seni Asia, Guimet di Prancis. Tapi kalau untuk Asia. Di Prancis apa? Baca puisi atau apa? Baca puisi. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Ada layar nih untuk penonton. Jadi kalau di Asia ya Asia Tenggara ya hampir lah, Thailand, Brunei, Singapura, Malaysia ya sudah berapa udah tak terhitung lah datang pergi ke sana. Selalu kemana-mana ya. Kalau Indonesia hampir semua lah. Secara personal penghargaan apa yang tertinggi yang pernah terima? Saya kira kalau penghargaan secara fisik ya saya kira Jembia, Pak ya. Jembia paling luar biasa menurut saya. Masuk nominasi itu saja hebat nih. Kejut itu, Pak. Pertama masuk nominasi itu kejut itu. Jadi kalau ada yang mengakui lah kerjaan. Ya, ada yang mengakui pekerjaan kita nih, Pak. Jadi kalau dari pemerintah saya kira ini yang paling mengejutkan anugerah kebudayaan ini. Karena setahu saya anugerah yang diberikan oleh negara ini yang tertinggi di Indonesia. Tidak ada anugerah lain daripada ini. Anugerah kebudayaan Indonesia ini untuk komunitas. Jadi dia 1 tahun kadang-kadang ada buku sastra, ada puisi, novel, macam-macam semua kategori-kategori. Ini kategori komunitas seni. Jadi saya kira ini luar biasa mengejutkan ternyata negara melihat. Nah itu tadi, Pak, saya sering juga mendengarkan keluhan dari kawan-kawan. Negara tidak perhatikan, pemerintah tidak perhatikan. Pernah dalam satu diskusi di Batam itu bukan diskusi formal lah, dengan teman-teman saya ribut, bertekak-tekak itu biasa kan. Saya sampaikan, kamu seniman? Kata begitu. Iya. Siapa suruh kamu jadi seniman? Tidak ada. Ada suruh pemerintah, tidak ada. Kenapa kamu salahkan pemerintah tak bantu kamu? Saya cakap, kalau kamu jadi seniman, ya kalau kita nih jadi seniman, ini pilihan kita. Apa yang harus konsekuensinya? Susah senang itu konsekuensi. Hadapi dong. Ya karya, saya bilang gitu, ayo berbuat, apa yang boleh dibuat. Jangan hanya berpikir mentas orang bayar, tidak bisa begitu. Kita ini bukan artis seperti dalam bentukan main sinetron atau apa gitu, yang
beda kehidupan kesenian yang kita lakukan, saya bilang. Nah, penting bahwasanya ekonomi menghidupkan, memilih, membaca peluang-peluang bisnis, dari hasil bisnis bisa berkesenian, bisa mensubsidi. Jadi tidak berhentilah menyalahkan pemerintah. Saya selama ini saya katakan, saya bukan tidak dibantu pemerintah. Ketika saya buat kegiatan dulu mula-mula awal sampai 2008. Dari mulai 2000 Rumah Hitam berdiri sampai 2008 selalu saya buat proposal untuk kegiatan. Kalau dibantu alhamdulillah, kalau tidak dibantu tak apa-apa juga, saya bilang. Saya buat juga, saya bilang. Nah, 2008 saya putuskan saya tidak lagi. Tidak ada lagi cerita meminta kepada pemerintah. Kalau pemerintah melihat apa yang kita buat, pemerintah mau bantu, itu lain hal. Jadi saya berpikir begitu, Pak. Jadi 2008 sampai sekarang saya putuskan saya tidak meminta, tidak mengajukan proposal. Apapun kegiatan saya talangi dengan secara mandiri dari hasil. Sekarang sudah bisa bayar hutang sama istri sama anak-anak, membahagiakan mereka. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, untuk katakan dari 17 tahun sebelum dan penderitaan selama bertahun-tahun ini, 4 tahun ke belakang ini sudah bisa lah. Alhamdulillah sudah lebih sudah terpenuhi secara mendasar, secara dasar sudah. Bisalah saya belikan cincin 1. Jadi anak pun kadang mau jalan. Anak yang tertua umur berapa? Anak saya yang pertama nama dia Sapa Saya Sultan. Itu kelas 3 SMP. Dia kuat keseni rupa, Pak. Kuat keseni rupa. Kemudian anak saya yang kecil kelas 3 SD nama dia Sapa Saya Raja. Kelas 3 SD. Punya keinginan sekolahkan anak dari bidang kesenian juga atau cukup penderitaan itu Anda tanggung sendiri aja? Saya memang berharap, Pak. Saya berharap anak saya Sultan memilih ke kesenian. Saya berharap begitu, tapi juga saya tidak akan paksakan. Tapi melihat dari kesehariannya ada dia ke seni rupa, baca puisi juga dia senang. Ada beberapa kali dia juga saya bawa baca puisi. Nah, mudah-mudahan. Tapi secara akademik dia alhamdulillah juga bagus. Dan dia katanya mau kalau tidak ke Jepang, ke Eropa atau ke Arab. Nanti tamat SMA gitu, dia mau kuliah ke luar negara. Masuk pesantren juga. Jadi mudah-mudahan lah, saya berharap memang dia bisa, saya katakan boleh secara intelektual, secara akademis kamu bisa menguasai ini, tapi tetap secara kebudayaan. Agama tetap, kesenian itu budaya, penting. Kesenian tetap. Ya. Ruh. Berangkat awal itu. Baik. Oke, saya kira cukup menarik perbincangan kita. Sayang waktu hanya 1 jam. Kita sudah banyak mendapat buah-buah ini. Tapi satu hal mungkin kunci apa yang Anda dapatkan ini, bahwa bersenian itu bukan menjadi papa gedana. Sama sekali miskin. Ini tak ada betul bahwa seorang seniman itu miskin, bersenian itu jalan yang sunyi, menjadi penyair itu jalan sunyi yang kurang tidak bahagia. Tapi Anda membuktikan bahwa dengan kesenian pun kita bisa melakukan apa saja. Bahkan dengan warna hitam pun Anda bisa memberontak pada seperti itu. Baik, terima kasih atas bincang-bincang seperti ini para pemirsa sekalian. Demikianlah bual-bual santai kita dengan seniman penyair Tarmizi Rumah Hitam, pengelola komunitas seni Rumah Hitam, yang karena kegigihannya selama 20 tahun ini akhirnya dihargai dan mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai salah satu komunitas seni terbaik di Indonesia tahun 2020. Kita berdoa agar Tarmizi tetap sehat, tetap semangat, tetap gigih, dan Rumah Hitam menghasilkan lagi produk-produk kesenian yang berkualitas, bermutu, sehingga Batam dikenal sebagai salah satu tempat kesenian bisa tumbuh dan bukan hanya bisnis yang bisa tumbuh di sana. Baik, para pemirsa sekalian, kita akhiri sesi ini. Hai. Kita berjumpa lagi pada sesi akan datang, pada minggu-minggu akan datang dengan topik-topik yang berbeda lagi. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini kita minta nyinggung hutan wisata nanti. Batin dan Puncak Cindai. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum pembuka salam. Hamba yang fakir
kisah lama berabad silam. Dai dahulu bersinggah sana, pusat kerajaan Riau dan berpasak gunung bercabang tiga, menjulang tinggi mahsyur membuana. Si gunung Dai cabang tertinggi, berjantan pula di tengah merangi. Cindai menangis menawan hati di cabang terendah muasal elegi. Inilah kisah yang lahir dari Gresik Fada. Ketika Cindai berpisah dari Gunung Dai dan Pejantan, menangislah ia, meraunglah ia, merataplah ia dengan fadahnya. Syahdan, maka yang menjadi rahasia itu adalah batin. Batin yang menjadi keris, menjadi kendara dan isyarat pada bermada. Konon ketika istana Damnah memanggilnya, batin menjadikan air menjelma tanah, menjadikan air tempat langkah dipijakkan. Maka dihimpunkannya kekuatan, laut dimepar dijaganya, benteng-benteng berdiri, telunjuknya mengarah ke selatan Pulau Lingga. Benteng-benteng itu yang mencangkang kekuasaan hingga tentram. Woi Datuk Kaya Montel, penjaga laut selatan Lingga, air dipijak menjelma tanah, berjalan kaki segala sana menuju amanah di istana Damnah. Oi Datuk Kaya Montel, penjaga laut selatan Lingga, air dipijak menjelma tanah, nafas terkatung-katung si pujangga, dihimpunkannya tua bertua. Batin memang tak kokoh bagi cangkang, bagi benteng, bagi gunung. Batin memang tak kebal buyut, batin memang tak kebal segal denyut.